Oke, selanjutnya poin ketiga pembahasan yang akan Ibu jelaskan adalah terkait batas maksimum kredit pajak luar negeri. Jadi, ada batas maksimumnya nih, ada batas maksimalnya. Berapa besar kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan menjadi pengurang kredit pajak di dalam negeri? Poin yang pertama nih, kita harus lihat jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negerinya ada berapa. Itu poin pertama. Jadi yang harus kita lihat adalah berapa sih jumlah pajak yang harus dibayar di luar negerinya. Yang kedua, kita harus mencoba menghitung atau melakukan perhitungan penghasilan luar negeri dikali penghasilan kena pajak, kemudian dikali dengan PPh yang terutang. Nah, kemudian setelah itu kita harus menghitung berapa jumlah PPh yang terutang untuk seluruh PKP. Dalam hal PKP harus lebih kecil daripada penghasilan luar negeri. Pasti bingung ya. Pokoknya inti dari pembahasan batas maksimum kredit pajak luar negeri adalah kalian harus membandingkan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Apakah kredit pajak luar negeri ataukah kredit pajak dalam negeri? Setelah dibandingkan dan dihitung, maka jangan lupa pilih nominal terendah. Pilih nominal terendah. Ya, setelah menghitung, membandingkan, poin utamanya dari PPh pasal 24 adalah kalian harus selalu memilih nominal terendah dari perhitungan pajak luar negeri atau dalam negeri kalian. Untuk supaya lebih jelas lagi, Ibu akan memaparkan contoh kasus. Ada 3 contoh kasus dalam PPh pasal 24. Yang pertama adalah, maaf ini ketutup. Ini kasus yang pertama. Kasus yang pertama ini jika wajib pajak memiliki keuntungan di luar negeri dan di dalam negeri. Jadi di luar negeri untung, di dalam negeri juga memiliki keuntungan. Gimana ya cara ngitung PPh pasal 24-nya? Yang pertama, ini soalnya ya. PT Sinar Gemilang di Semarang memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2014 sebagai berikut. A. Penghasilan dalam negeri, yaitu Indonesia. PT Sinar Gemilang ini punya penghasilan 400 juta rupiah. B. Penghasilan dari Vietnam dengan tarif pajak 20% adalah sebesar 200 juta. 20% dari mana, Bu? 20% request by soal ya. Ini andai kata di Vietnam menetapkan tarif pajak 20%. Nah, seperti itu. Pertanyaannya adalah, hitunglah PPh pasal 24 atau kredit pajak luar negeri dari PT Sinar Gemilang tahun 2014. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung berapa total penghasilan kena pajak. Caranya gimana sih? Kita cukup mencari tahu berapa besar penghasilan PT Sinar Gemilang di dalam negeri, juga penghasilan PT Sinar Gemilang di luar negeri. Ternyata penghasilan di dalam negerinya ada 400 juta. Kemudian penghasilan di Vietnam, dari Vietnam adalah 200 juta. Dijumlahkan keseluruhan penghasilan dalam dan luar negeri, totalnya adalah 600 juta. Nah, 600 juta ini dinamakan atau disebut sebagai jumlah penghasilan
kena pajak. Ya, ini baru langkah pertama. Langkah keduanya adalah kita harus menghitung total PPh terutang. Total pajak penghasilan terutang. Gimana cara ngitungnya? Cukup masukkan rumus 25% dikalikan dengan jumlah PKP di langkah perhitungan yang pertama, yaitu 25% dikali 600 juta. Hasilnya adalah 150 juta. Nah, ini kita baru ketahui total PPh terutangnya ya. Langkah ketiga, kalian harus menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan. Caranya dengan menghitung penghasilan luar negeri PLN dibagi penghasilan kena pajak PKP dikali total PPh terutang. Jadi ini tuh antara langkah pertama dan langkah kedua menyambung, ada kaitannya dengan langkah ketiga. PLN-nya tadi berapa? PLN-nya dari Vietnam 200 juta. Dibagi PKP. Tadi PKP-nya berapa? Kita sudah dapat ya, penghasilan kena pajaknya 600.000. Ada di hitungan di poin pertama ya. Kemudian dikalikan dengan total PPh terutang. Ada di poin 2 ya perhitungannya, yaitu 150 juta. 200 juta dibagi 600 juta dikali 150 juta. Hasilnya 49 juta 999.999. Kita bulatkan menjadi 50 juta. Nah, apakah berhenti sampai di sini prosesnya? Tidak, masih ada satu tahapan lagi, yaitu menghitung PPh terutang atau yang dipotong di luar negeri. Oke, cara menghitungnya adalah 20% dikali 200 juta sama dengan 40 juta. Bu, 20% itu dari mana? Yang tadi loh, yang sudah ditetapkan oleh Vietnam, 20%. 200 juta dari mana, Bu? 200 juta itu adalah penghasilan PT Sinar Gemilang di Vietnam. Nah, Bu, kenapa sih langkahnya banyak sekali dari nomor 1 sampai nomor 4? Nah, karena di PPh pasal 24 ini, yang tadi sudah Ibu bahas, adalah kita harus membandingkan mana sih dari perhitungan-perhitungan yang tadi sudah kita lakukan, mana nominal yang paling rendah. Nominal yang paling rendah itulah yang kita pilih. Nih, Ibu tampilkan lagi ya tadi, langkah perhitungan dari poin 1, poin 2, poin 3, dan poin 4. Kira-kira antara poin 3 dan poin 4, mana sih yang lebih kecil? Mana nominal yang lebih kecil atau paling rendah? Nah, tugas kita setelah menghitung sampai 4 tahapan atau 4 langkah ini adalah membandingkan mana nilai nominal terendah antara poin 3 dan poin 4. Antara langkah 3 dan langkah 4. Sudah dapat kesimpulannya? Mana nilai nominal yang paling rendah antara langkah ketiga dan langkah keempat? Kalau sudah dapat, kita simpulkan yuk. Ternyata dari perhitungan di atas atau sebelumnya, kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan atas PT Sinar Gemilang adalah sebesar 40 juta atau sebesar PPh yang terutang atau yang dibayar di luar negeri. Kenapa 40 juta? Jumlah ini diperoleh dengan membandingkan penghitungan PPh maksimum yang boleh dikreditkan dengan PPh yang terutang atau yang dibayar di luar negeri. Seperti biasa, pilih jumlah terendah. Maka, yang diperbolehkan menjadi kredit pajak di luar negeri dan dapat mengurangi kredit pajak di dalam negeri adalah 40 juta rupiah. Sampai sini sudah paham?
Kalau belum paham, kita lanjut ke